Oke, selamat datang di hari ke-17. Di sini kita bakal bahas putar A sampai Z tentang kemeja. Buat kamu yang pertama-tama yang mungkin baru di channel ini, perkenalkan aku Vero. Aku seorang fashion enthusiast atau orang-orang yang tertarik dengan seputar dunia fashion pria. Dan aku sering kali upload video sekitar seminggu sekali tentang hal-hal yang akan membuat kamu nih yang nonton nih menjadi seorang pria yang percaya diri, sehingga akibatnya seluruh aspek dalam hidup kamu meningkat hanya dengan berubah fashion kamu aja. Oke, langsung kita bahas. Oke, seputar kemeja ya. Aku pertama-tama pengen mention kalau ini tuh adalah prinsip secara umum. Ada juga kadang rule atau prinsip lain yang lebih detail, cuman itu sih biasanya impactnya terlalu minim lah dibandingkan apa yang aku sebut sekarang. Contohnya itu misalkan berpakaian sesuai dengan bentuk tubuh, model bentuk tubuh yang kotak, triangle dan sebagainya. Tapi menurutku itu agak repot sih. Mendingan kamu fokus ke yang misalkan gemuk, kurus, atau sedang aja sih kalau mau soal tubuh gitu. Nah, kalau aku saranin kalau kamu belum paham video yang sebelumnya, kamu bisa nonton lagi yang ada di sini. Kalau sudah bisa balik lagi. Aku pengen mulai dari ini deh, jenis-jenis kemeja dulu. Jenis kemeja itu secara umum ya, ada yang formal, kasarannya kemeja kantor lah, kemeja formal kantor, pasti lo udah pernah ngerti gitu, yang polos gitu. Lalu ada casual tapi yang polos, kemeja jeans polos juga masuk dalam kategori ini. Lalu ada kemeja casual yang painted ya, yang banyak coraknya itu. Batik juga termasuk dalam sini sebenarnya. Sampai kurang lebih cuma 3 itu aja. Untuk kemeja casual yang tadi aku sarankan yang polos, ataupun kalau mau pakai yang berpola mungkin kamu bisa ambil yang kemeja flanel kali ya. Itu yang polanya banyak tapi lebih rapi, nggak terlalu bercorak kayak kemeja paint. Nah, dan buat kemeja yang casual ini sarankan yang lengannya panjang sehingga kamu bisa lipat, dan kalau dilipat nanti bisa menghasilkan kesan yang lebih classy dan formal gitu. Sedikit mention, kalau misalkan kamu nemu ada kemeja yang formal namun ada kantongnya di sini, itu pertanda itu kemeja masih casual sebenarnya, cuman masih lebih di atas dari kemeja flanel atau kemeja jeans yang polos itu. Soal fit ini aku pengen mention kalau fit ini bukan soal ukuran kayak misalkan M, S, L, tapi lebih kepada seberapa ngepas di badan kamu. Kalau misalkan badan kamu kurus tapi kamu pakai pakaian yang agak gembrong, berongga gitu, banyak isinya gitu, itu kayak membuat kamu kayak jelek, kurang fit gitu. Itu sih paling gampang. Secara umum fit itu ada slim, regular, loose, dan setiap brand biasanya kasih nama yang beda-beda. Cuman biasanya sih yang 3 itu. Untuk kamu yang agak kurus maupun medium kayak aku, tubuhnya itu bisa pakai yang slim. Kalau yang agak gemuk sedikit bisa pakai yang regular. Cuman kalau kamu yang gemuk atau yang muscular itu bisa pakai yang loose ya. Sedikit mention juga kalau kadang di brand-brand tuh kadang ada pakai istilah modern fit, athletic fit, slim fit, atau tailored fit. Itu maksudnya pakaian-pakaian yang slim fit yang aku sebut tadi sebelumnya. Dan kalau dia nggak nyebutin dari apa fitnya, itu bisa sih standar fit ya, yang dimana itu agak sedikit ada ruang atau baggy lah kalau kesannya kalau di tengah gitu. Sekarang sebelum ke bahas tentang kerah ya, aku saran banget kamu pelajari video-video yang lain di channel ini biar kamu makin lebih paham apa garis besarnya dari menjadi seorang pria menarik hanya dengan fashion. Makanya kamu perlu subscribe di channel ini ya untuk lebih ngerti tahu tentang kemeja dan sebagainya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng gitu biar kamu tahu update video selanjutnya. Lanjut lagi bahas putar yang kerah ya. Secara umum sih kerah tuh ada yang modelnya normal ya, kurang lebih yang ini kayak gini. Cuma ini polo sih, cuman kurang lebih sama lah kayak kemeja. Ada yang modelnya kerah yang kayak gini, sama yang Chinese collar buat kamu yang muslim. Kalau kamu mungkin punya pakaian koko atau takwa, itu biasanya kerahnya kan nggak begini ya, lebih kayak berdiri. Nah, kurang lebih itu yang umum biasanya. Dan kalau yang kerah normal seperti ini itu agak dibagi-bagi lagi, ada yang agak lebih melebar, ada yang lebih tipis, ada yang lebih agak besar ke bawah gitu. Cuma umumnya untuk yang kerah normal ini emang agak macem jenisnya. Cuman untuk petunjuk lebih dalam soal kerah ini aku nggak membahas, cuma aku akan sertakan ini screenshotnya, bisa kamu pause dan pahami. Emang ini dalam bahasa Inggris, cuma berharap kamu bisa paham ya. Kalau sudah, kita lanjut ke apakah ke kemeja itu dimasukkan apa enggak ke dalam celana. Biasanya kalau yang dimasukkan itu tuh yang kemeja formal, itu biasanya yang dimana bawahnya itu agak sedikit panjang sampai menyentuh letak kemaluan kamu gitu. Ini misalkan nih, kamu bisa lihat seputaran pakaian apakah di tuck atau di on tuck gitu. Kalau dia sampai melebihi kemaluan kamu sih atau seputar kemaluan kamu, itu biasanya dia perlu di tuck. Tapi kalau sampai agak palingan sampai pinggang kamu gitu ya, itu sih biasanya itu dikeluarkan. Dan biasanya sih dipakai pakaian yang casual sih biasanya.
kalau seperti itu. Oke, tadi soal masukan nggak masukan, sekarang seputar material. Sebenarnya material mulai dari sini sampai nanti bahas seputar celana, semua material pakaian tuh kurang lebih disaranin prinsipnya tuh yang bahan-bahan alami seperti cotton, wool, linen, silk itu tuh di atas 50%, dan bahan-bahan yang agak sintetis seperti misalkan akrilik, nilon itu tuh di bawah 50% disarankan lah. Tapi tuh semakin besar banyak, biasanya itu makin lebih pure makin lebih mahal sih, tapi tergantung brand juga. Kadang ada brand yang ngeluarin dengan bahan alami cuman dia lebih murah, kadang ya beda-beda lah. Itu untuk ngelihat bahannya itu bisa kamu baca di baju kalau misalkan kamu pergi ke mall, ataupun kalau kamu beli online bisa kamu lihat di webnya atau di keterangan webnya itu biasanya sih ada ya. Terus juga soal warna ya, buat dress formal sih biasanya ini aja sih, cukup yang warna putih maupun warna light blue minimal kamu punya itu. Kalau yang kemeja casual, kalau misal saran sih mulai dari warna-warna yang netral aja lah, seputaran abu, biru, navy, kalau enggak ya iya abu navy lah, minimal 2 itu lah, sama juga kayak kemeja formal. Oke, buat mempermudah kamu tentang apa aja sih kemeja maupun hal-hal lain seputar fashion free, aku saranin kamu gabung di komunitasku di Tribe Women's Lab ya, ada linknya di bawah. Dan aku saranin kamu mengaksesnya dengan aplikasi Tribelio hanya saja, cara installnya pun ada di bawah. Tapi kalau kamu nggak mau pakai aplikasinya, kamu bisa lewat web aja nggak apa-apa. Di sana kita bakal bareng-bareng buat saling ya inilah, saling sharing bagaimana menjadi pria yang percaya diri dan menarik hanya dari fashion. Oke, lanjut aku mau recap sedikit. Kalau tentang kemeja itu ada mulai dari jenis-jenisnya, ada yang formal, casual, painted, ada juga tentang fit, mulai dari slim fit, regular fit, loose fit. Kalau misalkan tuh brand atau pakaian gak ada keterangannya, berarti itu biasanya sih yang standar. Kalau misalkan ada beberapa istilah seperti modern, athletic, slim fit, tailor fit, itu biasanya slim fit maksudnya itu. Terus kalau cra biasanya ada yang model normal sama Chinese. Kalau yang model normal tuh bisa kamu sesuaikan dengan screenshot yang aku tadi kasih ya, soal bentuk wajah gitu. Terus kalau soal masuk nggak masukin ke dalam celana sih itu tergantung sih. Cuman biasanya kalau pakaian formal tuh pasti itu bakal dimasukin ke dalam celana. Kalau pakaian casual sih dikeluarin. Kalau material ya disarankan yang lebih berbahan alami yang 50% ke atas lah. Itu bisa kamu baca di keterangan webnya, kalau nggak di kemasan. Buat warna minimal dari warna-warna grey, putih, hitam, ataupun light blue dan navy lah. Tugas buat kamu yakni mulai cek kemejamu sekarang udah sesuai nggak sama yang tadi aku sebutin tadi ya. Oke, bye bye.